Nah, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, kita akan menyanyi dan berdoa. Silakan kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama Selamat Pagi Tuhan dengan semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Akan kepada salah seorang anak yang sudah ditunjuk untuk berdoa. Armando. Sikap berdoa semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semua. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami sebagai siswa kelas 6 kembali belajar di sekolah SD Minangun bersama Ibu Guru Lisa kawan. Kiranya Tuhan Yesus memberi kami semua hikmat, kepintaran dan kecerdasan agar kami bisa mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru Lisa kawan. Hanya ini doa dan permohonan kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Armando. Silakan duduk anak-anak. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan dengan doa. Dan terima kasih buat Armando yang sudah mendoakan kita semua untuk lebih semangat belajar hari ini. Oke. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar materi pelajaran yang kelima. Yang berapa? Kelima. Dengan judul berkomunikasi dengan Tuhan. Ada yang ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Masih Ya, coba apa? Iya, bagus sekali. Terima kasih. Berarti semua masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Nah, saat ini pelajaran yang kelima tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ada capaian materi atau tujuan pembelajaran yang kita akan capai setelah kita belajar materi ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari doa. Yang kedua, peserta didik dapat memahami doa Bapa Kami sebagai doa yang mencerminkan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di gereja, yang kedua di rumah, dan yang ketiga di sekolah. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menuliskan doa pribadi. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, di saat ini Ibu Guru akan menceritakan cerita seorang kakek dengan judul doa yang dijawab. Apa? Doa yang dijawab. Nah, ada seorang kakek yang tinggal sendirian di rumah, di pinggir desa. Di pinggir apa? Desa. Kakek ini dia dikenal sangat saleh dan rajin beribadah kepada Tuhan. Kakek terkenal di desanya karena kebaikan kakek, sering menolong orang, dan taat beribadah di gereja. Pada suatu hari turunlah hujan yang sangat lebat. Turun sangat lebat dan air cepat sekali naik di atas permukaan tanah, sehingga membuat semua rumah yang ada di desa tersebut menjadi banjir. Apa? Banjir. Anak-anak diberkati Tuhan, setelah kita mendengar bersama-sama cerita tentang doa yang dijawab seorang kakek, di sini Ibu Guru akan bertanya. Nomor 1, mengapa si kakek tidak mau menuruti orang-orang yang berusaha menyelamatkannya dari banjir? Ada yang bisa jawab? Iya,
ketika kita memahami kehendak Allah, kita akan mengerti bahwa ketika ada Rabu Penyelamat yang datang menolong, itu adalah pemberian berkat dari Tuhan. Oh, jangan sampai cerita si kakek, dia sudah berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Memang Tuhan Allah akan menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi kita juga harus punya apa? Akal, pikiran, hikmat. Jangan sampai tuh cerita sama apa? Seperti doa yang dijawab oleh kakek, maka akhirnya dia mati karena tidak mengikuti Rabu Penyelamat. Nah, saat ini ada bahan bacaan Alkitab yang tentunya akan mendasari materi kita hari ini, berkomunikasi dengan Tuhan. Saat ini kita akan membuka dan membaca bagian Alkitab. Coba Getrida buka kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Terima kasih Getrida. Berikut pembacaan Alkitab yang kedua. Terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Oke, terima kasih Feli. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memahami bersama pengertian dari doa. Nah, doa itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Selain itu juga, doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi, doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, jadi doa adalah nafas hidup orang percaya. Ketika kita berdoa, kita menyampaikan isi hati kita. Berarti di dalam doa ada ucapan syukur, ada pujian, rasa hormat kita kepada Tuhan. Bahkan pun di dalam doa kita menyampaikan isi hati kita, perasaan kita kepada Tuhan. Saat ini Ibu Guru mau bertanya, ada yang masih hafal doa Bapa Kami? Iya, pasti semua kita hafal doa Bapa Kami. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Mulai. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan melihat contoh-contoh doa yang diucapkan setiap hari, baik itu di gereja atau di tempat ibadah. Yang kedua, di rumah. Dan yang ketiga, di sekolah. Lewat tabel yang akan Ibu Guru gambarkan.
Yang pertama di gereja, yang kedua di rumah, dan yang ketiga di sekolah. Boleh? Silakan Mika. Ya, terima kasih Mika. Yang kedua, doa di rumah. Silakan Armando. Ya, terima kasih Armando. Berikut yang ketiga, doa di sekolah. Silakan Lofi. Ya, terima kasih, tepuk tangan semua. Nah, jadi contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, di gereja. Di sini doa di gereja ada beberapa bagian. Ini contohnya. Ada doa pembukaan, doa pengakuan dosa, doa pembacaan Alkitab, dan juga ada doa syafaat. Anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini Ibu Guru berikan kesempatan kalian membuat tugas, yaitu membuat doa pribadi. Ada yang sudah? Saya Ibu Guru. Iya, silakan. Yang tidak, di depan, baca di depan. Kuat-kuat. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam Iya, terima kasih, tepuk tangan semua. Di sini Ibu Guru langsung mengambil nilai. Setelah kita belajar tentang pengertian dari doa, contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari, dan tadi kita sudah menuliskan contoh doa pribadi, maka saat ini dalam akhir materi kita dapat disimpulkan bahwa pertama, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Saat ini kita akan menutup pelajaran kita, kegiatan belajar mengajar kita dengan berdoa. Silakan kepada Getrida untuk membawakan doa. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih.